Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Delima, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Delima, Yeremia adalah seorang nabi yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Yeremia sudah dipilih oleh Allah sejak di dalam kandungan. Namun Yeremia merasa dia masih muda. Tetapi dia diberikan oleh Allah dengan kemampuan karena Allah pertama menyertai dia dan Allah tetap melindungi dia dan juga kuasa Allah selalu menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yeremia melayani tengah-tengah bangsa Israel lebih dari 40 tahun, di mana dia diutus oleh Allah, di mana karena bangsa Israel saat itu melakukan dosa dengan melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, penyembahan kepada patung-patung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat di sini tantangan Yeremia sangat besar. Namun Tuhan selalu menyertai dia. Kita lihat biarpun masih muda, dia berkemampuan di mana diberikan oleh Tuhan lidah untuk menyampaikan firman Tuhan atau pesan daripada Tuhan dan juga menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dia. Di saat itu juga, di saat masa Raja Zedekia dan Yoyakim, Yeremia itu melakukan pelayanan. Dia bertugas di situ juga menghadapi kelaliman. Dari mana kelaliman pada saat itu menindas dan tidak memperhatikan daripada setara sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat di sini Yeremia menghadapi berbagai tantangan di dalam dia melayani. Namun Allah memberikan kepercayaan bagi dia. Walaupun silih berganti bangsa Israel dijajah oleh bangsa yang lain seperti bangsa Babel, bangsa Mesir, bangsa Mesopotamia yang saling bergantian, namun diingatkan oleh Allah bangsa Israel jangan mau menyembah berhala. Kalau orang bangsa yang sempat menjajah bangsa Israel itu umumnya adalah menyembah berhala. Biarlah mereka tetap berserah diri, percaya kepada kuasa Tuhan, walaupun mereka menghadapi penjajahan. Dan juga pada saat itu diberikan oleh Allah kepada Yeremia, memberikan keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada bangsa Israel, di mana agar keturunan bangsa Israel jangan mau melakukan perkawinan campuran kepada bangsa-bangsa yang tidak mau menyembah Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Biarpun pada saat itu terjadi berbagai goncangan, dan diajarkan di sini supaya bangsa Israel tetap percaya teguh kepada Allah Yahweh. Karena Allah Yahweh itulah yang memberikan bagi mereka kekuatan. Bagi mereka diberikan yaitu berkat. Dari Allah Yahweh itulah dari segala sesuatunya sumber di dalam kehidupan mereka. Dan di sini diterangkan juga bahwa pelindung bangsa Israel Allah Yahweh. Biarpun di dalam peperangan yang pernah dialami bangsa Israel, itu adalah mengkisahkan bahwa sejak di Mesir
bagaimana Allah jauh itu menyertai bangsa Israel. Biarpun banyak goncangan tantangan, supaya tegak teguh kepada kekuatan Allah Yahweh. Demikian kita juga menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini yang datang dari diri kita, yang datang dari keluarga kita, yang datang dari anak-anak kita, dari lingkungan, dan juga perkembangan zaman. Namun diingatkan agar berpegang teguh kepada kuasa Tuhan. Dan yang bisa melindungi kita dari ancaman, tantangan, gangguan itu hanya kepada Tuhan. Dan juga supaya kita berserah diri teguh kepada Allah. Dan selalu kita memberikan pendidikan kepada anak didik dan juga anak-anak kita, agar mereka dimanapun mereka berada, di dalam hidupnya, di dalam pekerjaan, dan juga dimanapun berdomisili, mereka harus selalu teguh kepada Allah. Jika terjadi goncangan ekonomi, diberikan pikiran kepada bangsa Israel, hendaklah cerdik seperti ular dan hatinya seperti merpati, dan selalu bijak di dalam menghadapi segala peristiwa kendala, bijak dalam menerima berkat Tuhan, bijak dalam mengelola berkat Tuhan, bijak dalam memakai berkat Tuhan demi kepentingan, kebutuhan mana yang terpenting di dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang kita sangat susah untuk melepaskan daripada kebutuhan daripada daging. Kebutuhan hanya sesaat di dalam dunia ini. Hendaknya kita bisa meredam, hendaknya kita bisa untuk membuat segala sesuatu itu adalah mensyukuri berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Hendaknya satu-satunya Allah itu sumber dari segalanya. Hendak satu-satunya kita mengucap syukur kepada Allah, bahwa Allah itu adalah pelindung kita yang kokoh, bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, bahwa Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Amin.